Mengenal hernia, gangguan prostat, hiperseks, dan eksibisionis secara singkat. Hernia. Hernia atau turun berok adalah penonjolan yang terjadi di sekitar pinggul hingga selangkangan yang biasanya dialami oleh pria dewasa. Penyebab terjadinya hernia adalah faktor penuaan, melemahnya otot atau ketegangan berulang pada daerah perut dan selangkangan akibat aktivitas fisik dan angkat berat. Gejala hernia biasanya meliputi rasa sakit pada benjolan, sensasi terbakar di dada, benjolan makin besar, dan pembengkakan testis. Penderita hernia sebaiknya menghindari makan buah-buahan yang mengandung asam, seperti jeruk, menghindari coklat, gorengan, makanan pedas, kopi, dan alkohol. Untuk hernia pada anak-anak, biasanya ditandai dengan tonjolan di sekitar pusar atau alat kelamin. Segera periksakan ke dokter jika mengalami gejala-gejala tersebut agar dapat segera ditangani sebelum tindakan akhir yaitu operasi. Gangguan prostat. Pria usia lanjut memiliki risiko lebih tinggi terkena gangguan prostat. Hal ini disebabkan karena penurunan fungsi kelenjar prostat yang memicu sel abnormal yang tidak terkendali. Tetapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang pria mengalami gangguan prostat selain usia. Kebiasaan merokok, makanan yang dikonsumsi, penyakit menular seksual, obesitas, dan juga riwayat keluarga sangat berpengaruh. Waspadai gejala awal gangguan prostat seperti kesulitan menahan buang air kecil, sering ingin buang air kecil terutama di malam hari, terdapat darah dalam urin atau air mani, buang air kecil atau ejakulasi terasa menyakitkan, nyeri di pinggang, pinggul, atau panggul. Segera periksakan ke dokter sebelum penyakit bertambah parah, karena dapat meningkatkan risiko terkena kanker prostat, terlebih bila sudah mengalami gejala seperti sakit tulang, penurunan berat badan, dan kelelahan ekstrim. Hiperseks. Hiperseks merupakan salah satu bentuk kelainan seksual. Penderita kelainan ini biasanya memiliki fantasi, gairah, dan kecanduan seksual yang sulit dikendalikan. Pada pria, kecanduan seks disebut satyriasis, dan pada wanita disebut nymphomania. Hiperseks atau maniak seks yang tidak terkendali dapat melakukan tindakan menyimpang seperti berselingkuh, memakai jasa pekerja seks, bahkan dapat memicu tindakan kriminal seperti pemerkosaan atau pelecehan seksual pada orang lain. Tanda-tanda seseorang memiliki kondisi hiperseks dapat dilihat dari perilakunya seperti misalnya hasrat seks yang sulit ditahan, menyukai hal-hal berbau pornografi, tidak cukup memiliki pasangan hanya satu, praktek seks yang tidak aman, sering masturbasi, atau menjadikan perilaku seks untuk melampiaskan stres atau depresi. Jika hal-hal tersebut dilakukan atau dirasakan selama lebih dari 6 bulan, tentu saja akan mempengaruhi perilaku dalam aspek sosial dan kehidupan sehari-hari. Secara fisik atau kasat mata, orang tidak dapat menentukan apakah seseorang memiliki kecenderungan hiperseks atau tidak, kecuali melihat tanda-tanda seperti yang sudah disebutkan tadi. Pengobatan bagi penderita hiperseks adalah dengan melakukan terapi perilaku dengan cara menyibukkan diri melakukan kegiatan positif untuk mengalihkan keinginan seksualnya. Kunjungi psikiater untuk membantu pemeriksaan dan pengobatannya. Eksibisionis. Gangguan eksibisionis adalah suatu kondisi seseorang mengalami dorongan, fantasi atau tindakan mengekspos alat kelaminnya kepada orang asing. Gangguan ini merupakan gangguan kepribadian yang tanpa rasa malu, menunjukkan alat kelaminnya kepada orang asing secara acak, bahkan kepada anak-anak. Mereka merasa senang dan bergairah secara seksual jika berhasil membuat orang melihat alat kelamin mereka. Penyimpangan seksual ini cenderung dilakukan untuk mengejutkan korbannya, supaya menimbulkan gairah seks pada dirinya, dan kemudian pelakunya bisa bermasturbasi mendapatkan kepuasan seks dari itu. Faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab perilaku eksibisionis misalnya karena gangguan kepribadian antisosial, kecenderungan pedofilia, korban pelecehan di masa lalu,
atau perilaku penyimpangan sejak masa kecil. Waspadai gejala-gejala eksibisionis selama lebih dari 6 bulan, karena dapat memicu pelakunya melakukan pelecehan seksual terutama pada anak-anak. Pengobatan pada gangguan eksibisionis adalah terapi seks, terapi kognitif, dan pemberian obat-obatan medis untuk menghambat hormon seksual dan antidepresan. Itulah 4 kelainan pada organ seksual dan penyimpangannya secara singkat. Semoga info ini membantu. Tetap sehat dan semangat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengmu ya. Terima kasih sudah menonton.